wala quwata illa billah wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan hadis yang ke-20. Silakan. Saya nggak tahu di halaman berapa itu. Kecil hadisnya ya. Bukunya kecil banget ya. Iya. Emang ideal nyari yang gede, tapi yang gede lumayan. Iya. Baik, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin Uqbata ibni Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalami an-nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta rawahul Bukhari. Nah, itu aja hadisnya. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta ya. Baik, kita coba lihat Abu Mas'ud, nama kunyah dari sahabat Nabi Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Nah, itu ada al-Ansari, berarti dia dari kalangan Ansor. Al-Badri juga sebagai nisbah. Ada yang mengatakan ini terkait dengan perang Badar. Nah, ya, Al-Badri. Tapi ada yang mengatakan beliau belum sempat menyaksikan perang Badar. Badri itu ya masih nasabnya. Nah, itu ada dua versi. Nah, yang unik tentang Ansor ini luar biasa ya. Orang Arab sebelum datangnya Nabi itu sangat fanatik dengan suku ya. Selalu ujung-ujung embel-embelnya itu klan. Klan itu nama keluarga. Kalau di Lampung apa itu? Ada nggak? Nggak ada klan ya. Kalau di Batak ketahuan Nasution, apalagi Situmorang, banyak itu. Ya. Nah, ini di Arab begitu, ya, bukan lakob, beda dengan lakob. Ya, ini klan itu keluarga, ya. Nah, ketika Nabi hadir, Nabi hilangkan, ya, fanatisme suku, menggantikan orang Mekah yang beriman dan ikut hijrah disebut muhajirin. Orang Madinah yang Islam dan menerima Nabi dan kaum Muhajirin disebut dengan Ansor. Nah, nggak ada lagi itu Bani Hashim, nggak ada lagi misalkan Bani Auf, nggak ada. Bukan berarti menghilangkan, tapi Nabi mengedepankan sifat, ya, apa dari status orang. Muhajir berarti orang yang memang berhijrah, ingin memperbaiki diri. Ansor orang penolong yang menerima saudaranya, ya, itu. Mestinya kita di Lampung dan Indonesia begitu, ya, membaur. Kita menjadi muhajir, di sisi lain kita juga menjadi ansor bagi yang membutuhkan. Ini sekilas sedikit tentang masalah ansor dan muhajir. Supaya kita tahu Nabi sudah menghilangkan batas-batas kesukuan. Tapi Nabi menyematkan satu sifat yang menjadi salah satu ciri masyarakat Muslim. Ada muhajir, ada ansor. Pasti ada, Pak. Bukan hanya zaman dulu Nabi. Zaman sekarang pasti ada nggak muhajir ansor? Ada. Orang dulu mungkin, mohon maaf, zaman jahiliyah, iya, dia berhijrah. Perlu ditolong nggak? Tolong. Kita nggak lagi melihat, oh dari mana dia ya? Orang Jawa bukan? Orang apa namanya? Orang Jaseng bukan, abong, jangan lihat begitu. Ya, dilihat daripada karakter sifat dari aspek, ya, kemasyarakatan, bukan dari suku, ya, yang dilihat. Nah, beliau termasuk yang menyaksikan Bai'at Aqobah Tsaniyah. Beliau ini termasuk dari orang-orang Madinah yang menyaksikan peristiwa Bai'at Aqobah yang kedua. Jadi sebelum Nabi hijrah itu musim haji, ada utusan-utusan dari Madinah datang, ya. Nabi biasanya berdakwah di situ,
tepatnya di tempat lontar. Tahu lontar? Itu Aqabah, makanya dibilang Aqabah. Udah ada lontar dari dulu, Aqabah, Ula, Usto, ya. Ada lagi yang terakhir ya, kan gitu. Nah, itu jadi menjadi satu peristiwa. Pertama, Aqabah yang pertama itu terjadi sebelumnya. Nah, yang kedua inilah termasuk ya Uqbah bin Amr Al-Ansori ini datang termasuk rombongan kedua. Rombongan kedua itu lebih banyak karena ada kaum perempuan juga, ibu-ibu. Jadi jangan salah, ya Ansoriyah, ya perempuan-perempuan Ansor ikut pertama itu membaiat Aqabah yang kedua. Wah, luar biasa. Jadi peran perempuan jangan disepelekan, sama-sama ya, Ansornya juga ada, Muhajirnya juga ada. Enggak lengkap laki-laki tambah perempuan. Biasanya yang menyukseskan perjuangan laki-laki siapa? Perempuan. Iya. Kan begitu Bu ya? Iya, nggak mungkin. Iya, kalau suaminya ustadz, istrinya preman nggak kira-kira? Hah? Kira-kira begitu nggak? Ya enggak, jangan ustazah, berat lah kalau ustazah. Kan nggak lucu. Suaminya ustadz ceramah kemana, istrinya preman. Sehari-hari pakai lekbong. Aduh. Ya, tau lekbong Bu? Kelek bolong. Kata orang Sunda, kata Pak Ibnu. Iya. Kelek bolong tau, kelihatan keleknya. Ya, kita lanjutkan. Itu sekilas tentang siapa? Uqbah bin Amr Al-Ansori Al-Badri. Qala Rasulullah SAW, inna mimma adrakan nas. Ya. Ini langsung qala, berarti dia dengar enggak? Sahabat Nabi. Kalau sahabat mah dengar lah. Meskipun kata ulama tidak selalu sahabat Nabi itu dengar langsung, bisa aja dengar dari sahabat yang lah. Enggak masalah kalau sahabat mah. Disebut dengan mursal sahabi. Tidak ada sahabat dengar dari sahabat Nabi yang lain yang dengerin langsung dari Nabi, tapi dia nggak nyebutin sahabatnya ini. Itu dalam ilmu hadis namanya mursal sahabi. Kejadiannya banyak kasus di sahabat-sahabat Nabi yang kecil, kayak Abdullah bin Abbas. Itu ketika Nabi wafat umurnya belasan tahun, cuman 12-13 tahun. Kok dia meriwayatkan hadis banyak? Dari mana? Iya, ada yang mengatakan banyak, sebagian besarnya riwayat Abdullah bin Abbas itu dari sahabat yang lain yang senior. Boleh. Kalau di luar sahabat nggak boleh, karena mursal itu bagian dari hadis doif, nggak boleh. Tapi kalau mursal sahabi nggak. Itu sedikit aja ilmu hadis nih. Nanti kalau panjang-panjang puyeng. Ya, apalagi belum ngopi, udah puyeng lagi ya. Ini alhamdulillah di sini, alhamdulillah nih bagus banget masjidnya. Ngaji sambil ngopi. Iya. Iya, ustadznya nggak bisa ngopi. Gimana mau ngopi orang dia yang ngasih materi. Kalau saya kalau ngopi nggak bisa ngomong. Iya. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya apa yang diketahui, adroka itu diketahui oleh manusia secara umum, min kalamin nubuwatil ula, dari perkataan atau hadis lah boleh, kenabian yang awal. Kok awal sih? Maksudnya ini ada hadis Nabi dari sejak dulu, sebelum Nabi Muhammad. Berarti memang ada perkataan nabi-nabi yang direkam. Salah satunya ini, tapi Nabi kuatkan oleh Nabi kita ini loh. Ada hadis nabi-nabi terdahulu, ya, yang memang sudah familiar antar berbagai generasi. Ya, berarti sejak zaman Nabi Adam, kan Nabi pertama siapa? Nabi Adam. Meskipun Nabi itu yang direkam di Al-Quran cuma 25, faktanya lebih atau kurang? Lebih. Bahkan dalam riwayat disebutkan jumlah Rasul aja 312 atau berapa itu. Ya, berarti yang lebih banyak diceritakan apa enggak? Yang tidak diceritakan lebih banyak. Apalagi berdasarkan ayat Al-Quran bahwa Allah utus setiap umat itu ada nabi dan rasul. Itu berarti dulu di Jawa ada juga nabi nggak kira-kira? Kata siapa bilang enggak. Cuman kita nggak tahu Pak. Termasuk yang nggak diceritakan. Loh, setiap umat
ada nabi loh. Berarti jangan-jangan di Lampung itu juga dulu ada. Karena ada masyarakatnya. Iya enggak? Ada enggak? Maka mohon maaf ini ada kajian ini aja sekedar ada penelitian ya. Masuknya Islam ke Jawa atau ke Nusantara bukan melalui Gujara Persia. Tapi langsung ada interaksi orang Indonesia yang kebetulan ke Arab. Kalau di tanah Jawa Barat terkenal tuh Kian Santang ya. Kian Santang itu ketemu dengan Ali bin Abi Thalib dalam beberapa tutur tinular. Wah, tutur tinular kayak Brahma Kumbara ini. Iya. Begitu. Jadi jangan mengatakan jangan-jangan Indonesia. Tapi syaratnya ada. Setiap umat itu ada nabi ya. Dengan salah apa? Ajaran yang disampaikan tauhid, bukan nyembah berhala, enggak ada kalau berhala. Tauhid, Pak. Nah, kalau kita lihat dari 25 itu mayoritas nabinya dari bangsa mana? Enggak. Oh, sahabat enggak baca sejarah kalau gitu. Arab cuma 4, Pak. Arab cuma 4. Selebihnya itu kebanyakan dari bangsa Yahudi, Bani Israel. Apa yang Arab? Kita lihat kata Nabi kita, Nabi Ismail, ya, Nabi Soleh dan Nabi Syuaib. Ya, ada yang bukan Nabi Syuaib, Nabi Hud. Mohon maaf, Hud. Hud itu di daerah Yaman sana. Ya, dulunya awal masih ada jejaknya sekarang. Kemudian yang yang Soleh ini ada sekarang Madain Soleh dekat-dekat Madinah yang sekarang dirubah sama MBS ya jadi kota modern, saya lupa namanya kota apa ya sekarang yang mau dicanangkan sampai 2000 berapa itu kota terpanjang di dunia 170 kilo. Jadi masalahnya tempat laknat di situ dijadiin kota. Nabi aja takut masuk ke situ. Loh, Nabi itu kalau ajaran Nabi sampaikan kalau masuk ke tempat di mana Allah turunkan azab di umat-umat terdahulu, kita jangan senang di situ. Justru kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kena pengaruh negatifnya. Ini senang ini, kelem-kelem di mana? Di danau mati itu ya. Tempat di mana kaum Lut itu kaum Sodom itu sekarang laut mati, Pak. Di daerah Yordan ya. Yordan. Kalau kita berada di tempat Allah turunkan azab, meskipun sisanya dulu, Nabi ajurkan untuk menghindar. Yang kedua, andai kata melewat, kita berlindung kepada Allah. Loh ini mau jadiin kota ini kota modern. Coba baca, kota Neom namanya. Kota Neom. Ya, coba buka di internet kalau ada internetnya. Ya. Itu kota terpanjang dan termodern katanya. Ya. Apa perkataan Nabi yang terdahulu ini? Ya, makanya dikatakan wa anan nas tadawaluhu bainahum, dikatakan bahwa perkataan ini sudah dikenal sangat familiar di antara generasi-generasi wa tawarathuhu anhum qarnan ba'da qarnin, dari zaman ke zaman, dari abad ke abad. Perkataan Nabi ini dihafal dan sudah dipahami oleh semua generasi manusia sampai kepada generasi kita yaitu umat Islam melalui baginda Rasulullah SAW. Wa hadza yadullu ala anna an-nubuwah al-mutaqaddimah ja'at bihadzal kalam, ini menandakan kenabian sebelumnya memang sudah mengajarkan ya hadis ini dan sudah dikenal di kalangan umat manusia. Apa yang disampaikan? Idza lam tastahi, sederhana banget. Apabila kamu tidak malu. Malu nih. Malu itu sifat, Pak. Sifat jabaliyah. Sifat jabaliyah itu sifat pemberian Tuhan. Semua orang pasti punya rasa sifat malu, yang dalam bahasa Islamnya al-haya. Rasa malu, tapi bukan malu-maluin ya, rasa malu, al-haya. Makanya Nabi mengatakan al-haya'u minal iman, rasa malu itu bagian dari
iman, bagian dari cabang iman. Idza lam tastahi, kalau kamu tidak merasa malu, fasna ma syi'ta, maka lakukan apa yang kamu suka. Ya. Nah, ini unik. Kita ngomong haya dulu ya, malu. Rasa malu itu apa contohnya? Ini mohon maaf, ini anugerah Tuhan diberikan kepada manusia. Mau muslim nggak muslim dikasih nih rasa malu. Kalau dia peduli. Apa? Malu mencuri, mengambil bukan haknya, ya. Beda dengan kambing. Kambing ada rasa malu nggak? Nggak ada dia mah. Ada rumput makan aja, masa bodoh punya siapa? Ya, emang gua pikirin kan gitu. Kalau kambing berarti kalau kita sering ngambil punya orang lain, nggak mikir sama dengan kambing, ya nggak? Bukan saya ngomong ibu ya, bapak. Sama, nggak ada rasa malu kalau binatang mah. Kita punya rasa mempertontonkan aurat, malu nggak? Harus malu. Beda dengan sapi, nggak pakai baju juga, jongjon aja dia jalan, ya. Kemaluannya kelihatan kemana-mana, ya. Kalau manusia nggak boleh, kenapa? Ada rasa malu. Berarti kalau manusia yang kehilangan rasa malunya, sama dengan bapak yang ngomong, kan saya. Kan bilang kalau udah hilang urat malunya, ya urat malu. Sampai dibilang urat itu Pak, malu itu. Urat artinya sesuatu yang nggak terpisah dari kita manusia. Ini sebagai pengendali awal. Apalagi ditambah dengan ajaran waduh, luar biasa. Salah satu sahabat Nabi yang mempunyai rasa malu yang luar biasa, termasuk pemalu, ini Utsman bin Affan. Apa satu contoh buktinya? Ketika dia mau masuk ke rumah Nabi, yang rumah Nabi mah kecil banget, sekarang makamnya itu ukuran berapa paling itu. Pas mau masuk ke ruang rumah Nabi, karena nggak ada ruang tamu rumah Nabi itu, ya, dia langsung ke kamarnya kira-kira begitu. Ya. Ngelihat betis Nabi terbuka, betis, tahu nggak betis? Betis. Nggak jadi Utsman masuk, keluar lagi dia. Nunggu di luar. Kata Nabi, mana Utsman katanya mau janji ke sini. Disampaikanlah oleh Jibril, Muhammad, Utsman tuh di luar. Ya. Nabi baru sadar dia. Oh, Utsman ini nggak masuk, kenapa? Karena dia ngelihat betis saya. Betis Nabi dia nggak mau lihat, malu kata dia. Lah kalau kita mah sekarang, kalau betis mah kurang katanya. Kata orang Betawi, betis mah kurang, kalau biasa mah atasan dikit. Yang perempuan bukan yang laki. Kalau laki mah masa jeruk makan jeruk. Iya kan? Saking malunya tuh Utsman nggak mau ngelihat aurat orang, meskipun sama-sama laki. Apalagi beda lawan jenisnya. Tuh rasa malu. Makanya Nabi sampaikan al-haya'u minal iman. Malu itu, rasa malu bagian daripada iman, itu aja. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain ingat aja. Nah, termasuk rasa malu itu akan membentengi kita bukan hanya dari perkara-perkara yang dilarang, tetapi akan menghindari kita dari perkara-perkara yang tidak patut, tidak pantas kita lakukan. Ya. Yang disebut dengan muru'ah. Apa namanya? Muru'ah. Muru'ah bukan bicara halal haram, tidak. Pantas dan tidak pantas. Kira-kira mohon maaf nih, seumuran kita nih yang 50 ke atas main kelereng sama anak SD pantas enggak? Hah? Main gundu sama anak-anak SD berantem lagi. Pantas enggak? Umur 50 ke atas? Enggak pantas, Pak. Itu namanya tua-tua bangka.
nggak tahu diri. Ya Bu ya. Ibu-ibu nih umur udah 60, ada 50 60, ya, rebutan mainan masak-masakan sama anak-anak TK. Pantas nggak? Nggak pantas. Atau kita sebagai, mohon maaf nih, ya sudah dewasa, ya, makan bakso sambil jalan, pakai mangkok itu. Atau biasanya apa? Makan somai yang di plastik itu loh, diemut-emut gitu. Itu kalau ada bapak begitu, waduh, itu sama dengan anak SD. Mau nggak kira-kira saya sebagai ustadz guru ngaji di sini atau ngasih ngeliat saya ngemut-ngemut somai di jalan sambil jalan? Mau bapak? Hah? Nanti dulu saya ngaji, mau ustadz kayak gini kenapa? Makan somai sambil jalan ngemut-ngemut gitu. Nggak diundang lagi Pak. Apalagi sambil pas lagi ada acara organ tunggal tampil di apa? Di mimbar. Ikut-ikut apa? Joget. Nanti dulu, itu bukan bicara halal haram, enggak pantas, enggak patut. Itu malu. Ya mohon maaf ini saya termasuk berpegang di ahli hadis. Muru'ah itu menandakan kedewasaan seseorang. Ada area-area yang memang privat. Kalau privat kita nggak usah ngomong. Ya, contohnya privat di mana? Di kamar kita, di rumah kita. Bapak, ibu mau pakai apapun di rumah nih, di keluarga, no problem. Meskipun ada batasnya kan. Jadi jangan sampai nanti ditanyain istrinya Ustadz gimana di rumah pakai kolor enggak? Nah, jangan begitu. Kalau di rumah mah privat, jangan ditanya, itu urusan privat. Tapi ada area publik yang mengukur muru'ah atau tidaknya. Di rumah juga ada muru'ah. Lah kita sama anak ya ada batasnya lah. Ya, ada batasnya, meskipun kalau rumah itu privat lah, itu urusan masing-masing. Ya, al-haya ya. Jadi pertama menghindari kita dari hal-hal yang dilarang, baik secara norma agama maupun norma masyarakat. Yang kedua menghindarkan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tidak pantas. Itu al-haya. Ya. Nah, yang jadi problem di hadis ini apa? Kok ada perintah? Idza lam tastahi, kalau kamu enggak merasa malu, fasna, kerjakanlah. Itu kan perintah bukan? Perintah ya. Fasna ma syi'ta, kerjakanlah yang engkau mau. Nah, kan sama juga nyuruh kita itu, disuruh. Nah, ini yang perlu dipahami, ini bahasa. Ada dalam ilmu bahasa itu ada 3 tingkatan. Ya. Ada ilmu namanya tata bahasa, qawaid, ya. Ada ilmu namanya di atasnya itu balaghah, yang ketiganya badiah. Kalau yang tata bahasa itu biasa itu, ya, bagaimana kita menggunakan kata penunjuk tempat segala macam, itu biasa. Yang penting dipahami, orang awam semuanya ngerti lah tata bahasa meskipun dia nggak belajar ya. Tapi yang kedua itu balaghah, itu lebih tinggi. Apa? Dia bisa menggunakan kata-kata indah, menggunakan metafor, tahu nggak metafor, majaz, ya. Misalkan apa? Menyerupai orang atau tasbih ya, menyerupai orang dengan binatang ya, itu kan metafor. Kalau di Arab tuh, kalau dia bilang saya melihat singa, ya, dengan dari suku fulan. Itu berarti melihat singa beneran apa orang? Orang. Kalau bilang saya melihat singa dari suku fulan, dia melihat orang yang punya sifat seperti singa. Itu metafor, itu balaghah, Pak. Makanya kan ada apa? Singa podium ya. Iya, singa podium itu memang apakah singa ceramah di podium atau memang julukan orang yang orator hebat ya? Kan begitu. Itu metafor. Ada yang lebih tinggi, badi. Badi itu bagaimana cara menyampaikan larangan tapi dengan sindiran.
Disebut dengan satire, ya, sindiran. Itu udah orang yang bisa begini nih, itu punya kemampuan IQ dan bahasa yang tinggi. Nah ini termasuk. Ya, saya ambil contoh yang sederhana. Tidak semua perintah itu dikerjain, tapi itu menandakan larangan. Tidak semua perintah itu perintah, tapi bisa juga bermakna larangan. Contohnya begini, ibu katakanlah diminta seseorang atau bapak, ya, atau kalau bapak ibu terlalu tinggi, anak-anak SD dia lagi makan es krim. Temennya datang minta, itu es krim satu, diminta dipaksa, kata ibunya, udah kasih nak, sambil merengut, ya udah ambil aja. Kata-kata ambil aja itu dia merintah diambil atau sebetulnya dia jangan diambil? Saya mau tanya, jangan diambil atau diambil aja? Sambil merengut, kan nggak nyambung merengut sama suruh ngambil. Nah itu kalau ini kita bicara ngomong otak, tapi itu kan sangat sederhana. Lah ini di hadis ini, apabila kamu tidak malu, silakan kamu kerjakan yang kamu mau. Berarti kalau kamu mengerjakan yang kamu mau, berarti kamu termasuk orang yang nggak ada malu, nggak ada urat malunya. Mestinya kamu ada urat malu, jangan kerjakan yang semaumu, kan begitu? Paham nggak? Ini larangan sebetulnya. Ya. Annahu laysa, makanya penjelasannya annahu laysa bima'nal amr ayyasna ma syaa. Ini hadis maknanya bukan berarti bahwasanya perintah untuk melakukan semaunya, wala makna dzammi wan nahi, tapi ini sebetulnya maknanya, ya, pelarangan. Kalau yang mengerjakan berarti tercela, iya. Fasna ma syi'ta, kamu kerjakan yang kamu mau, sebetulnya itu pencelaan, ya. Larangan termasuk, iya kan? Kalau kamu mengerjakan segalanya sesuai kemauan kamu tanpa aturan agama, tanpa landasan rasa malu tadi, berarti kamu ini orang tercela. Bisa dipahami ya di sini ya? Oke, yang pertama. Nah ini bisa dipahami dengan dua cara. Annau amrun bimakna tahdid wal wa'id, kata-kata fasna ma syi'ta sebenarnya kalau dipahami secara jujur itu perintah yang mengandung ancaman. Nah, kayak anak SD tadi suruh ngambil es krimnya sambil merengut dan matanya mendelik, kan gitu. Iya kan? Biasanya ibu-ibu kalau ada anak kita dia lagi bertamu bareng kita mau ngambil kue kan ngeliat muka ibunya kan. Kalau muka ibunya mendelik nggak jadi dia. Itu isyarat itu. Enggak, benar, saya serius. Zaman dulu ya, orang tua dulu. Saya dengan ibu saya waktu saya masih kecil itu bertamu. Kalau nggak ada komando dari ibu nggak berani tuh ngambil jamuan di ruang tamu. Beda dengan anak sekarang. Iya, kalau anak dulu patuh bener sama orang tua. Jangan kan ngomong, udah mendelik aja kita udah. Wah, nggak boleh berarti ini. Anak sekarang bapak emaknya sampai berkuar-kuar, ya istilahnya udah berbusa-busa nggak ngaruh. Anak sekarang itu, iya, saya nggak tahu apa pengaruhnya, anunya ya, bedanya apa ya? Mungkin makannya kali beda ya. Iya, kalau dulu makan cuma oncom goreng doang, sekarang mah ciki segala macam. Iya, mungkin itu pengaruhnya. Ya bu ya. Loh iya, zaman dulu mana ada jajanan yang aneh-aneh. Iya, paling banter minuman cendol, iya. Iya kan, dawet, iya. Zaman sekarang macam-macam, ada yang dikasih apa itu? Nitrogen apa itu? Yang dingin banget itu. Sampai bocor apa? Lambungnya bocor, ya. Wal makna idza lam yakun hayaun fa'mal ma syi'ta fa Allah yuzazika alaih. Maksudnya apa? Ini ancaman. Kalau kamu tidak punya rasa malu dan kamu kerjakan sesuai kemauan kamu, ingat Allah akan membalasnya. Nah itu. Ingat Allah akan membalas. Sama ketika Nabi disampaikan oleh Jibril. Jibril pernah datang ke Nabi menyampaikan wasiat dari Allah.
Ya, apa jawab di antara apa namanya pesannya Jibril? Salam dari Allah Muhammad, ya. I'mal ma syi'ta fa innaka mayyit. Iya kan? Kan ada berapa tuh? Kalau salah 3 tuh Rasul. Ahibba ma syi'ta fa innaka mufariquh. Ya, kata Jibril ke Nabi ini. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mayyit. Ya. Ada yang mengatakan fa innaka mujazin bih. Ya. Kata Jibril, Muhammad, cintai orang sesukamu. Tapi ingat kamu pasti berpisah. Maksudnya apa tuh? Cintai orang sesukamu, tapi ingat kamu pasti berpisah. Kira-kira kita disuruh cinta buta atau cinta perlu aturan? Aturan. Janganlah cinta kita kepada yang lain selain Allah dan Rasulnya secara berlebihan. Lo ada, mohon maaf, di daerah mana ya? Bukan di kita lah, di luar negeri itu. Ada pacarnya meninggal, istri meninggal, enggak dikubur, diawetin, taruh di kamar. Saking cintanya. Coba, ini kebablasan enggak? Loh, di kita ada kalau nggak salah ya, anaknya meninggal, nggak dikubur ya, taruh di kamar kan? Lah kita kalau kita mohon maaf ya, secinta apapun orang kalau udah mati mah beda urusan, ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, contohnya Ibu cinta sama seseorang ataupun mohon maaf sama pasangan kita, ini bukan ngedoain ya, pasangan kita duluan pergi. Kalau ibu-ibu berarti pasangannya laki-laki kan, suaminya pergi duluan. Itu meninggalnya mohon maaf mungkin zuhur. Ya karena nunggu keluarga, nantilah dikuburnya besok. Kira-kira semalaman tidur di sebelah jenazahnya, kemulan bareng-bareng, berani nggak? Loh, saya mau tanya, berani nggak? Kenapa nggak berani? Kan hidup sehidup semati katanya. Iya. Loh, itu kan dulu sekasur sesumur tuh. Iya. Kenapa cuman gara-gara dia nggak ada nyawanya kita malas? Ya. Sama yang bapak-bapak juga. Apalagi bapak-bapak, ibu aja bilang begitu. Mohon maaf nih ya, kalau ibu-ibu mah setia Pak, Bu. Ya. Kalau suaminya meninggal dia mah nggak kawin lagi. Kalau bapak-bapak belum seminggu tahlilan, udah nyari gebetan baru. Gebetan baru kayak anak ABG. Nah itu beda. Agama sudah bilang, secinta apapun kamu kepada makhluk, jangan sampai mengalahkan cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kita terbatas. Contohnya tadi, meninggal udah selesai. Ya, secinta apapun selesai. Ibu yang suaminya duluan pergi, berarti sudah suka tidak suka menjadi janda. Suami yang istrinya duluan pergi berarti menjadi duda, suka tidak suka. Kebanyakan sih suka kalau udah jadi duda Pak ya. Alhamdulillah duda bisa nyari yang baru lagi nih. Iya. Karena selama masih hidup yang almarhumah susah katanya. Itu, iya. Ya. Jadi ada pesan di situ kata Jibril, Muhammad, silahkan kamu cintai siapapun yang kamu suka, tapi ingat kamu pasti berpisah. Ya, yang kedua, ya, wa'mal ma syi'ta fa innaka mayyit. Ada yang mengatakan wa'mal ma syi'ta fa innaka mujazin bihi. Kerjakan semaumu Muhammad. Kamu enggak usah menyampaikan dakwah, kamu enggak usah menyampaikan ajaran agama, tapi ingat, kamu akan dibalas. Kamu ingat, ada lewat lain, kamu ingat, pasti kamu mati. Kalau dibilang kamu mati, kita kan berpikir mestinya. Nabi juga begitu. Oh iya, ngapain kerjaan semaunya? Berarti kan dosa. Dosa ganjarannya pas mati. Sekarang hidup mah belum berasa ganjaran Pak ya, Bu ya. Kadang-kadang omongan Al-Quran, hadis itu sebelah mata atau masuk kanan keluar kiri. Karena kita belum mati, kalau udah mati baru berasa. Oh iya, sama juga kita belum merasakan nikmat sehat sebelum sakit. Kalau udah sakit berasa banget kayak saya nih. Ya waduh pas sakit, waduh ya Allah mahal banget ya nikmat sehat itu. Kemarin mah waktu sehat-sehat kita nggak berpikir sih, pas sakit barulah paham. Nah itu, kalau sakit mesti ada harapan sembuh, kalau mati ada harapan hidup lagi nggak ada.
Orang yang udah mati nggak pernah balik, Bo, Pak. Ya. Maka jangan terjadi penyesalan pas dikubur. Selesai. Kalau orang sakit masih ada harapan sembuh. Orang mati nggak ada harapan hidup lagi. Kecuali kisah-kisah zaman dulu. Yang di surat Yasin tuh kan ada tuh. Ada putri raja itu yang meninggal, dihidupkan kembali oleh seorang nabi supaya menyadarkan bapaknya. Kata putrinya, ya, loh kamu udah meninggal bisa hidup lagi? Iya, saya mau ngasih tahu ayah, saya disiksa. Di dalam kubur saya disiksa. Ayah berimanlah. Beriman nggak ayahnya? Enggak. Oh, beriman. Orang kalau belum mati, ya belum tentu bisa beriman. Makanya mohon maaf, ya, bicara kesadaran beragama kita tumbuhkan selama hidup. Kalau sudah selesai hidup nggak ada maknanya. Berimanlah, pertahankan iman selama hidup. Kalau sudah mati nggak ada gunanya. Paham? Nggak ada gunanya. Sekarang boleh Anda membantah, boleh Anda membangkang agama karena Anda belum merasakan satu saat, ya, di mana ada pembalasan nyata karena kita masih hidup. Masih di darul bala, bukan darul akhirah. Dan alam barzah, alam kubur bagian dari alam akhirat. Maka disebut dengan barzah. Barzah itu sekat. Orang mati masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah dengan izin Allah bisa melihat orang hidup dan dia sudah melihat alam akhirat. Orang di dunia nggak bisa melihat alam barzah kan tersekat. Kalau mereka di tengah-tengah udah lihat. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, salah satu komunikasi orang yang sudah mati melalui mimpi karena ruhnya bisa masuk dalam mimpinya orang. Itu sebabnya kalau kita mimpi ketemu dengan orang mati, doakan. Ketemu bapak ibu kita, ketemu nenek kakek kita yang sudah meninggal, berarti dia ingin diingat kita ini, mengingatkan dia. Nah itu, ya. Banyak dalam firman Allah yang lain disebutkan i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Kerjakanlah oleh kalian yang kalian suka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Nah, itu dia. Ya, maksudnya. Yang kedua, annau amrun wa ma'naul khabar. Nah, ini perintah maknanya berita. Ya. Maksudnya apa ini? Bukan perintah langsung tapi konteksnya berita. Artinya apa? Orang yang mengerjakan semaunya berarti dia tidak punya rasa malu. Ya. Makanya dalam hadis lain Nabi mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin, rasa malu ya tidak mendatangkan sesuatu yang jelek, selalu mendatangkan yang baik rasa malu itu. Ya. Rasa malu meminta-minta kan begitu. Nabi kan mengajarkan janganlah sering-sering meminta, sesekali boleh. Ya. Karena itu terkait dengan afaf atau afaf. Al-afaf itu rasa menjaga kehormatan diri. Orang yang sering meminta berarti sudah menghilangkan rasa kehormatan dirinya. Ya. Itu Pak. Makanya kalau di kalangan muhajirin ada orang yang susah nggak mau ngasih tahu susahnya sama orang. Biarin saya yang sendiri aja, nanti saya cari sendiri. Nah, saya jujur aja, saya lihat masih ada orang kayak gitu. Ada nenek-nenek jualan, ya. Saya coba dan sering ada anak-anak, nenek-nenek, pokoknya macam. Saya lihat di kita masih ada. Saya bilang, nih ambil aja uangnya. Dia nggak mau. Dek, ya atau Mas, jangan dikasih uang saya. Beli barang saya. Ini beli dagangan saya aja. Kalau ibu bapak melihat orang begitu, beli yang banyak barangnya. Itu orang masih punya rasa malu. Beda dengan ada orang, mohon maaf, jualan, dikasih duit nggak ngebalikin, malah lari. Ada itu. Jual tisu dikasih 20.000, padahal cuma tisu saku, nggak dibalikin malah lari. Dia nggak tahu. Ini yang kurang ajar. Jadi kalau ada yang
begitu tadi berarti orang masih ada rasa malu. Dia masih ingin ya berjualan secara halal meskipun dia itu kekurangan. Itulah salah satu sifat orang Ansor. Dia lebih mengutamakan kaum muhajirin yang kesusahan dibandingkan dia sendiri susah. Walau kana bihim khossosoh. Iya kan? Pernah dengar ceritanya kan? Ketika Nabi, Abu Bakar, Umar jalan malam-malam kelaparan. Tiba-tiba dia mampir di satu rumah dari kalangan Ansor. Karena yang datang Nabi dengan sahabat dua itu yang ya termasuk yang terkenal, pembesarnya, maka merasa terhormat ini rumah Ansor. Padahal dia nggak punya makanan, cuman buat keluarganya malam itu. Akhirnya apa? Karena ingin menyajikan, menghormati tamunya, anak-anak suruh tidur. Udah tidur, kamu tidur aja. Kita ada tamu. Berarti kita nggak makan? Iya, nggak apa-apa. Sampai akhirnya dijamu Nabi dengan Abu Bakar. Tapi Nabi tahu, dikasih tahu oleh Jibril, Muhammad, tahu nggak kamu? Orang itu tuh mereka keluarganya nggak makan gara-gara kalian datang. Ya tapi ini maksudnya cerita tentang bagaimana keramahan ya dan kemuliaan orang Ansor. Makanya kita sebagai tetangga jangan sering-sering bertamu tetangga sebelah. Tahu diri lah. Ya, kalau nggak ada keperluan jangan. Ini tiap pagi nongkrong tetangga sebelah. Kalau kopi sama gorengan belum keluar belum pulang. Itu namanya tetangga nggak tahu diri. Iya, mohon maaf ada yang begitu. Nah itu Nabi akhirnya mah ngasih tahu tuh kalian tahu nggak sifat orang Ansor. Nah, diajarkan kepada Abu Bakar sama Umar. Ya, gitu Pak ya, Bu ya. Nah ini banyak sekali intinya itu saya minta maaf nggak banyak-banyak karena nanti saat jam 7 saya ada acara ujian Dewan Hakim ya. Jadi saya minta maaf. Cukup aja sampai di sini kesimpulannya itu dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ini hadis sahih ya. Ya bukan hanya Imam Bukhari saja, saya lihat ini banyak di kitab-kitab lain ditemukan. Intinya dari hadis ini bahwa rasa malu bagian kendali yang mestinya dimiliki kita. Apalagi ditambahkan dengan nilai agama yang kita miliki. Kenapa? Rasa malu diberikan oleh Tuhan kepada semua makhluk manusia. Ya, makhluk manusia. Ya kalau binatang enggak. Ya, baik saya kira ini cukup ya. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya monggo. Ya, dengan terbatas.